Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yuliarnova dengan NIM 200440124. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran negara. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam menjelaskan tentang peran negara dalam mekanisme pasar dan dalam perekonomian secara umum. Dalam konteks ini, Al-Mubarak dalam buku Nizam Al-Islam Al-Istihadi mengutip ayat Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizana liyaqauman nasu bil qisth wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'un linnasi wal ya'lamallahu mayansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padat, terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka menggunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasulnya, padahal Allah tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Mengomentari ayat tersebut, Muhammad Al-Mubarak mengatakan bahwa menyebut keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat tersebut menunjukkan pentingnya penegakan keadilan dengan kekuasaan yang dalam ayat tersebut disebutkan enggan besi. Dengan demikian, negara hendaknya menggunakan kekuatan jika dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Dr. Abdul Sattar dalam kitab Al-Mu'amalah fi Islam memutuskan kandungan ayat di atas sebagai berikut. Pertama, bahwa tujuan risalah ialah dalam kitab dan syariah adalah menggunakan aturan nizam yang adil dalam muamalah di antara manusia. Kedua, menegakkan aturan syariah yang adil mesti dengan peranan negara, kekuatan besi setelah dakwah dan tabligh komunikasi dilaksanakan. Para penguasa pada periode Islam yang pertama sangat menjadari tanggung jawab mereka selaku kepala negara terhadap perekonomian, terutama terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara. Empat khalifah pertama yang berkuasa memerintah negara Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW telah menganggap pemenuhan kebutuhan dasar sebagai salah satu tujuan dasar dari kebijakan negara. Menurut Profesor Dr. Muhammad Najatullah As-Siddiqin, peran negara mencakup 4 macam. Yang pertama, menjamin tegaknya etika ekonomi dan bisnis Islam dari setiap individu melalui pendidikan dan bila perlu melalui paksaan. Yang kedua, menciptakan iklim yang sehat dalam mekanisme pasar. Yang ketiga, mengambil langkah-langkah positif di bidang produksi dan pembentukan modal guna mempercepat pertumbuhan dan menjamin keadilan sosial. Yang keempat, perbaikan penyediaan sumber-sumber daya dan distribusi pendapatan yang adil, baik dengan bimbingan, pengaturan maupun campur tangan langsung dalam proses penyediaan sumber daya itu dan distribusi pendapatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan
kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Dalam hal terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh melakukan intervensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.